Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiri Dansyah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di sini dalam acara seminar praktek kerja lapang yang berjudul Strategi Pemasaran Sayur Hidroponik dengan Studi Kasus PT Pentario Liberio Persada. Sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Nur Hadi Sujoni MBA MP selaku pembimbing saya, karena atas bimbingannya saya dapat menyelesaikan praktek kerja lapang ini dengan baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya karena doa dan restunya saya dapat diberikan kelancaran. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman saya karena atas dukungannya mampu memotivasi saya agar terus bersemangat dalam menyelesaikan laporan ini. Dan di sini saya mengutip dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minun lazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran sayur hidroponik yang akan ditampilkan melalui PPT setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfiri Dansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran sayur selada hidroponik, studi kasus PT Pentario Liberio Persada dengan dosen pembimbing Insinyur Muhammad Nur Hadi Sujoni, MBA MP, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar dari sektor pertanian. Hortikultural merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada tujuan praktek kerja lapang. Yang pertama, mengetahui strategi bauran pemasaran sayuran selada di PT Pentario Liberio Persada. Yang kedua, mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan pada PT Pentario Liberio Persada. Selanjutnya ada sejarah dari PT Pentario Liberio Persada. PT ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Mehdi Riza yang sekarang menjadi pengelola dari kebun sayur ini. Berawal dari masa perkuliahan, beliau melihat suatu bidang bisnis yang mungkin akan menjanjikan di masa depan, di mana orang-orang mulai menyadari tentang pentingnya kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi. Pertama kali beliau menjual hasilnya, beliau mendatangi restoran atau hotel di sekitar tempat tinggalnya. Awalnya memang mereka tidak percaya, namun lama-kelamaan dengan beriring jalannya waktu, tanaman hidroponik mulai digemari dan terbentuklah PT Pentario Liberio Persada yang mungkin saat ini menjadi kebun sayur pertama dan terbesar se-Jawa Bali. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, yaitu Insinyur Venta Agustri yang memiliki 2 manajer. Yang pertama Bapak Mehdi Riza SE yang mengelola dari kebun sayur di Gayung dan kebun sayur di Wage. Yang kedua ada manajer Ahmad Fadil yang mengelola kebun sayur di Pondok Chandra. Kemudian ada visi misi. Visi yang pertama menjadikan petani dan perkebunan lain sebagai mitra. Yang kedua siap menghadapi MEA dan merapatkan barisan agar bisa mendorong ekspor. Yang ketiga menjadikan kota Surabaya menjadi kota sayur selain kota pahlawan. Misi yang pertama membangun jaringan penjualan sayur mayor yang kuat. Yang kedua mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Yang ketiga membuat pertanian modern menjadi salah satu mata pencarian yang diminati masyarakat. Yang keempat mendorong generasi muda untuk melirik dunia pertanian. Yang kelima, menyatukan visi semua pihak agar bisa memproduksi peralatan dan sarana penunjang pendukung pertanian agar mengurangi impor. Pembahasan. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Pada lembaga usaha seperti PT Pentario Liberio Persada, disadari perlunya bersaing pada pemasaran produk-produk serta jasa layanannya,
sehingga diperlukan strategi pemasaran pada produk dan jasa. Salah satu produk yang diperkenalkan sayuran selada hidroponik. Produk ini merupakan produk yang diperuntukkan bagi para konsumen yang ingin mengkonsumsi sayuran yang memiliki kualitas lebih baik dan sehat. Para pemasaran memiliki 5 aspek. Yang pertama, strategi produk, strategi harga, tempat, strategi promosi, dan yang kelima, distribusi. Selanjutnya ada strategi produk. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk yang baik sangat mempengaruhi minat dari customer untuk membeli produk yang ditawarkan. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, tentunya kita harus memperhatikan mulai dari pemilihan benih sampai perawatan hingga panen dan pasca panen. Yang kedua ada merek. Strategi merek yang digunakan adalah family branding. Family branding adalah strategi pemasaran yang memasukkan beberapa produk setara ke dalam merek. Yang ketiga ada kemasan. Strategi kemasan pada produk yang digunakan adalah strategi kemasan lini produk. Strategi kemasan lini produk merupakan suatu strategi yang mencakup pendayagunaan kemasan yang serupa untuk semua produk yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang kedua ada strategi harga. Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna pertukaran atau transaksi atau sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapat barang dan jasa. Harga untuk sayur selada hidroponik ini adalah kisaran dari Rp5.000 hingga Rp15.000 untuk per onsnya. Penetapan harga yang ditetapkan berdasarkan persaingan, yaitu penetapan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang ketiga ada tempat atau place. Lokasi yang dekat ataupun jauh sangat mempengaruhi biaya produksi dan saluran distribusi. Suatu gabungan penjualan dan pembelian yang bekerja sama memproses menggerakkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Letak PT Pentario Liberio Persada yang berada cukup strategis di tengah kota menjadi keuntungan tersendiri dalam penjualan produk, semakin baik dalam menarik perhatian orang. Yang keempat ada strategi promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Promosi yang dilakukan di awal berdirinya perusahaan ini dengan cara door to door, yaitu menawarkan produk hasil panen pada customer seperti pada hotel dan restoran dengan langsung mendatangi tempat. Hingga saat ini perusahaan ini menggunakan strategi promosi yang disebut dengan by order. Perusahaan ini memiliki dua sarana. Yang pertama meningkatkan servis pelayanan, yang kedua dengan periklanan. Untuk meningkatkan servis pelayanan dan marketing dengan melakukan workshop untuk mengedukasi masyarakat tentang sayur hidroponik dan manfaat yang didapat ketika mengkonsumsi sayuran yang lebih sehat. Yang kedua ada periklanan. Dalam hal ini menunjang promosi dan disesuaikan dengan zaman yang semakin maju, maka terdapat media yang digunakan dalam pemasaran produk sayur hidroponik ini melalui media cetak dan media lainnya seperti website ataupun sosial media. Selanjutnya ada distribusi. Sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan mendirikan cabang serta mitra. Hal ini untuk membantu sistem promosi dan distribusi agar para konsumen atau pelanggan yang sudah menjadi langganan tetap dapat merasakan penyajian yang khas dari perusahaan ini. Khususnya di kota Surabaya sendiri telah memiliki 2 cabang dan 2 mitra yang juga membantu dalam ketersediaan produk di PT Pentario Liberio Persada. Selain itu, PT ini juga melakukan sistem pesan antar dengan pemesanan bisa melalui telepon. Hal ini diharapkan memudahkan para konsumen atau pelanggan untuk mendapatkan pelayanan di rumah masing-masing. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang, dan ancaman dengan faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Faktor internal diperoleh dari data dalam lingkungan perusahaan seperti dari kegiatan operasional, kegiatan pemasaran, dan data staf serta karyawan. Faktor eksternal diperoleh dari data lingkungan di luar perusahaan seperti dari analisis pasar, kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintah, dan analisis kelompok. Strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT Pentario Liberio Persada antara lain mampu memenuhi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Sedikit banyak sudah mulai menyadari tentang kesehatan makanan yang mereka konsumsi, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki perusahaan ini dalam mengenalkan produknya yang memiliki kualitas baik. Selanjutnya ada harga dan kualitas yang baik. Dengan memiliki kualitas yang baik dan juga harga yang terjangkau, membuat konsumen menjadi lebih tertarik dengan produk yang disediakan oleh perusahaan ini. Yang ketiga ada hubungan baik terhadap kaum milenial. Di zaman yang modern, kaum milenial memiliki peran penting dalam membantu suksesnya suatu usaha, mulai dari dunia digital maupun dunia massa. Kedua ada weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang sayur hidroponik yang merupakan metode yang masih cukup baru dalam dunia persayuran.
Hal ini menjadi suatu kelemahan dalam menjual produk ini. Yang kedua, ada kurangnya kemampuan dalam peramalan. Hal ini menjadi pemicu dalam kenyamanan konsumen untuk membeli produk dari perusahaan ini. Hal ini diakibatkan karena perusahaan ini seringkali keteteran dalam persiapan stok yang dimiliki sehingga mereka seringkali mengambil hasil panen dari perkebunan lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, ada kurangnya ketanggapan. PT Pentario Liberio Persada seringkali terlambat dalam melakukan keputusan dalam menangani suatu produksi yang terkena masalah. Hal ini menjadi suatu kerugian karena bisa mengakibatkan terjadinya gagal panen. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang yang dimiliki perusahaan ini, antara lain: pertama, semakin banyak masyarakat yang peduli dengan hidup sehat, menjadi kesempatan yang bagus untuk PT Pentario Liberio Persada untuk menjawab kegelisahan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, ada mudah dalam menggait mitra. Hal ini sejalan dengan visi dan misi PT Pentario Liberio Persada, di mana akan membantu program pemerintah dalam menyuplai makanan sehat untuk masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan cara menggait mitra para lawan pesaing agar mampu menjadikan sayur hidroponik diminati masyarakat. Yang keempat, ada threat atau tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang sayur hidroponik. PT Pentario Liberio Persada dengan para mitranya harus bekerja sama dalam menggapai hal ini agar masyarakat menjadi tahu apa itu sayur hidroponik dan manfaatnya bagi kesehatan. Yang kedua, dengan faktor cuaca. Hal ini sejalan dengan era globalisasi di mana cuaca sudah sulit diramal, kapan hujan turun dan kapan tidak hujan. Yang ketiga, ada ekonomi yang tidak stabil. Di masa pandemi ini, banyak dari kalangan bawah sampai atas mengalami kesulitan dalam melakukan usahanya. Hal ini diakibatkan karena daya beli masyarakat yang turun akibat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama adalah kekuatan utama dari PT Pentario Liberio Persada dalam memiliki banyak mitra yang bekerja sama dalam membantu untuk memenuhi kepuasan konsumen. Kelemahan utama pada perusahaan ini adalah kurangnya berjalan baiknya sistem manajemen yang mengatur mulai dari produksi hingga pendistribusian. Peluang utama pada perusahaan ini adalah semakin banyaknya masyarakat yang mulai peduli tentang kesehatan pangan. Ancaman utama perusahaan ini adalah faktor cuaca yang tidak stabil dan pengetahuan masyarakat tentang sayur hidroponik. Strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan ini, yang pertama adalah menjaga pengoptimalan yang stabil pada kualitas produk. Yang kedua, mengadakan workshop untuk memberikan wawasan tentang sayuran hidroponik. Yang ketiga, melakukan sistem manajemen yang baik. Yang keempat, pengoptimalan marketing untuk selalu mempromosikan produk supaya masyarakat lebih antusias untuk membeli di PT Pentario Liberio Persada ini. Saran yang diberikan peneliti kepada perusahaan ini adalah sebaiknya menjaga kekuatan yang dimiliki dan mengubah kekurangan maupun ancaman menjadi sesuatu yang menguntungkan PT Pentario Liberio Persada agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian ada foto dari kegiatan PKL, mulai dari proses perawatan, pemanenan, hingga proses packing, sampai foto bersama. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.